Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you nih Mas Yuzak dan Mas Yuzak ya yang udah ngajakin saya sharing di sini. Sebenarnya kalau saya nggak akan panjang lebar sebenarnya karena nanti bintangnya ada Mas Dodi dan Mas Yuzak ya. Jadi saya ini pembuka penggembira aja sebenarnya. Oke Mas Fahmi, saya boleh sedikit sharing share screen ya untuk silakan Mas Rex. Biar ada sedikit bayangan. Dan Mas Rex videonya boleh dinyalakan mungkin ya? Oh iya ya belum kelihatan, lupa. Nah begitu ya. Oke. Dan sambil nanti Mas Rex teman-teman sekalian, apabila ada pertanyaan nanti silakan boleh tanyakan di kolom chat box ya. Kalau memang pertanyaannya pas dengan yang sedang Mas Rex sampaikan, mungkin akan langsung dijawab. Kalaupun tidak, kita kumpulkan nanti di sesi Q&A begitu. Ya. Oke, Mas Rex, apakah sudah siap? Oke. Silakan Mas Rex. Saya berikan kesempatan. Oke. Sudah tampil belum ya? Oke. Mas Fahmi ya, slide saya sudah tampil ya? Sudah. Oke, kalau gitu. Oke, teman-teman, thank you. Saya izin sedikit menyampaikan materi sebelum nanti masuk ke yang utamanya. Sedikit kenalan, nama saya Rex Marindo. Ya, kebetulan saya foundernya Abnormal Bakso Bujangan di 2013 ya. Tapi memang sekarang 8 bulan ke belakang saya lebih banyak aktif di Foodies ya. Jadi Foodies ini platform edukasi kuliner kita bangun untuk memang memberikan sharing ilmu-ilmu tentang bisnis kuliner, karena dari pengalaman saya yang udah kita jalankan selama ini memang kendala besar dalam bisnis kuliner itu salah satunya sebetulnya adalah knowledge ya gitu. Nah ini yang menjadi concern kita untuk kemudian kita create lah itu Foodies gitu ya. Kebetulan saya juga book writer yang paling baru launching kemarin 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. Kemudian ada juga tulis tentang 55 cara menciptakan ide kreatif dan inovatif, dan juga meningkatkan penjualan melalui sosial media. Tapi ini udah lama banget sebenarnya ditulis dari zaman dulu ya. Nah, oke. Saya mendapatkan topik mengapa brand itu sangat penting. Nah, oke. Saya tampilkan satu slide ini aja sih sebetulnya buat teman-teman mengapa brand itu sangat penting ya untuk kita ketika bahkan baru pertama kali memulai bisnis sebetulnya ya. Kenapa brand itu menjadi sangat penting gitu ya. Nah, yang pertama sebetulnya let's say kita baru bangun bisnis ya. Hal paling penting ketika orang mau membeli brand kita, orang mau membeli produk kita, ataupun banyak konsumen yang datang ke outlet kita, ataupun tadi misalnya orang pengen beli produk frozen food kita misalnya, itu salah satu hal paling penting pertama kali itu adalah harus membangun awareness dulu ya, awareness brand gitu. Jadi seberapa dikenal brand kita sih sebetulnya di market, karena ketika kita nggak kenal market, nggak kenal brandnya, hampir tidak ada alasan kita untuk membeli sebetulnya gitu. Let's say tadi siang nih, saya mau makan apa ya kira-kira ya. Tadi saya mau pesan sama istri di GoFood dengan GrabFood. Saya mau makan apa ya. Yang muncul di kepala itu pasti brand. Ya, nanti baru muncul kategori produknya, kemudian muncul pengen variannya apa, yang lain-lain lah. Tapi poinnya adalah saya akhirnya membeli sebuah produk karena saya kenal brandnya. Nah ini tahapan paling dasar ya sebetulnya mengapa brand itu sangat penting sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang brand equity, misalnya nilai brand, itu ada 4 kan biasanya yang dibahas, adalah brand awareness, perceived quality, brand association, dan brand loyalty. Nah ini tahap awal dulu, di mana brand itu sangat penting untuk membuat konsumen itu aware dengan produk kita. Oh ada tuh frozen food ini brandnya gitu. Oh kalau mau makan nasi goreng tuh ke sini. Oh kalau mau ngopi itu ke sini gitu. Nah jadi ini satu hal yang
Kalau ditanya penting nggak bangun brand, ya bangun brand itu super penting, bukan lagi penting ya. Nah, tapi nanti bagaimana caranya, detailnya mungkin di Mas Dodi atau Mas Yusak ya akan bahas gitu. Nah, yang kedua juga brand itu sangat penting untuk menyampaikan dan menciptakan sebuah perceived quality. Let's say kalau misalnya kita mau ngopi di satu tempat ya, wah kita tuh udah di kepala kita tuh udah ada gambaran gambaran tidak menyeluruh, mungkin gambaran yang cukup detail tentang, let's say, kalau tempat kopi ini kayaknya asik nih kita nongkrong hangoutnya. Misalnya kualitas kopinya nih udah pakai yang nilainya 80 ke atas nih, sudah ada Q gradernya. Nah, ini juga sebuah proses ya di mana brand itu bisa menciptakan dan menyampaikan sebuah perceived quality terhadap sebuah brand. Ya, terhadap sebuah produk dan bisnis tentunya gitu. Nah, wah, ini ada suara musik Mas Fahmi masuk. Gitu. Oke. Lanjut lagi ya. Nah, yang ketiga, brand itu sangat penting juga untuk membangun loyalitas ya. Membangun loyalitas yang ujungnya adalah menciptakan rekomendasi gitu. Kalau kita tanya-tanya diri kita sendiri ya, kita pikir-pikir gitu. Kenapa sih kita merekomendasikan sesuatu gitu? Lo makan ini aja nih. Lo beli mobilnya ini aja nih. Lo kalau beli jam ini aja nih. It's totally brand ya sebenarnya. Karena itulah yang ngebuat orang akhirnya berani merekomendasikan, karena di dalam sebuah brand itu ada trust ya, ada ada komitmen, kemudian juga ada sebuah faktor di mana orang akhirnya menjadi percaya terhadap brand tersebut. Sehingga kemudian kita yakin dan percaya untuk kemudian merekomendasikan brand tersebut ke orang lain. Nah, itu yang ketiga soal mengapa pentingnya brand. Yang keempat, brand kalau buat saya pribadi juga ya, ketika menjalankan bisnis itu akan menjamin sustainability sales sebetulnya. That's why mengapa brand itu sangat penting sekali untuk dijaga ya. Menjaga brand itu tentu prosesnya cukup banyak ya. Salah satunya tentu membuat brand kita contoh harus tetap eksis di target market kita. Ya, let's say misalnya target market kita Gen Z. Nah, bagaimana membuat brand kita tetap eksis di Gen Z misalnya? Ya, bahkan sampai ke pemilihan media pun akan sangat penting untuk membuat brand kita itu tetap eksis. Ya, tetap relevan di target market. Ya, let's say misalnya zaman-zaman sekarang nih kalau kita bicara Gen Z, banyak nih sekarang brand-brand yang viral itu melalui TikTok misalnya ya. Nah, kita lihat nih kalau market kita ternyata cukup besar di sini, kita harus membuat brand kita tetap eksis dan relevan ya. Nah, inilah yang menjadi kunci untuk kemudian kita garap aktivitas branding kita itu misalnya di TikTok dengan konten-konten yang juga disesuaikan. Kenapa? Karena ketika balik lagi kalau orang sudah kuat, brand kita sudah kuat di benak konsumen, ya ini akan lebih menjamin sustainability sales-nya sebetulnya ke depannya ya. Tapi again, membangun brand yang dikenal, kemudian hari ini dikenal, belum tentu tahun depan dia masih cukup relevan ataupun cukup dikenal di marketnya kalau tidak melakukan sesuatu ya, khususnya melakukan brand communication gitu. Nah, yang kelima mungkin yang terakhir ya, nanti detailnya lebih banyak dibahas oleh teman-teman lain, adalah brand ini ternyata punya nilai yang luar biasa ya terhadap bisnis. Jadi bisnis kita itu bisa divaluasi ya, nilai kita itu bisa punya sesuatu yang sangat tinggi karena kita punya brand sebenarnya. Oke, kita contoh ambil pribadi lah, misalnya kita ngambilnya personal brand misalnya, nggak product brand ataupun business brand misalnya ya, personal brand ya. Di luar sana ada yang seorang speaker misalnya yang dibayar mungkin 1 jam 10 juta, tapi ada juga yang dibayar orang bahkan tidak mau bayar gitu, atau bahkan yang gratis pun orang nggak nonton gitu. Kenapa? Karena tidak punya brand.
si personal orang ini gitu, sehingga apa yang kemudian membuat nilai dia harus menjadi senilai itu yang dibayar orang. Nah, tapi kita mungkin akan mendengarkan orang-orang dan membayar mahal ya speaker-speaker di mana kita merasa wah ini orang ini brandnya kuat banget gitu. Dia punya a pack of value ya kumpulan nilai yang itu bisa dia deliver ke target marketnya gitu. Target marketnya adalah kita misalnya. Akhirnya kita berani membayar misalnya 1 jam sekian juta hanya untuk mendengarkan konten yang dibawakan oleh si speaker ini, let's say. Nah, that's why membangun brand itu betul-betul sangat penting ya, baik itu brand corporate, mau itu produk brand ataupun mau personal brand sebetulnya. Nah, jadi ini acara keren banget. Kemarin saya diajak Mas Yuzak untuk ikut. Oke, saya bilang saya boleh sharing sedikit deh kalau ikut karena saya juga mau jadi pesertanya sebenarnya pengen belajar lagi dari Mas Dodi dan Mas Yuzak. Tentu juga ditambah lagi masuk Coach Fahmi dan Pak Budi. Ya udah ini guru-guru semua nih yang sharing hari ini. Nah, jadi kurang lebih begitu teman-teman. Kalau ditanya ke saya mengapa sangat penting brand itu banyak alasan lagi. Ya mungkin di luar hitungan jari pentingnya membangun brand ini. Tapi secara garis besar saya lihat sih dari sisi awareness, perceived quality, loyalty dan recommendation, sustainable sales dan juga business valuation sebetulnya. Nah gitu Mas Fahmi. Jadi mungkin saya nggak panjang lebar biar nanti topik yang dibawakan oleh Mas Yuzak dan Mas Dodi lebih banyak lagi seperti itu. Gitu kira-kira Mas Fahmi. Oke, thank you banget Mas Rex. Ini singkat padat jelas ya. Oke, nah ini apa nih Mas Rex? Oh iya, boleh. Apa nih? Kebetulan saya baru ngeluarin buku 50 kesalahan fatal dalam bisnis kuliner. Nah, ini juga menarik nih kalau bicara buku di zaman sekarang ya. Jadi kita bisa strategiin PO dulu, kemudian ini kita bisa langsung deliver online, jadi tidak ada tidak tradisional. Dan terakhir mungkin kalau boleh sedikit cerita menjalankan foodies ini. Nah sekarang kita itu sudah mengupload 350 konten lebih di YouTube secara gratis dan kontennya juga konten premium. Nah di mana teman-teman kalau yang pengen belajar kuliner dari E sampai to Z sebenarnya udah bisa cek YouTube ini. Kebetulan Mas Yuzak juga salah satu kontributornya di dalamnya gitu. Nah, jadi ini cita-cita kita banget. Kita punya visi itu untuk ngebangun 1 juta entrepreneur di Indonesia dengan 5 juta lapangan pekerjaan. Cukup dari sebuah handphone. Iya, gitu. Halo, bareng-bareng dengar mau. Gitu. Gitu Mas Fahmi, kurang lebih kalau dari saya. Ya, oke, sorry. Ya. Oke, Mas Rex ini tadi langsung ada yang nanyain, pengen dapetin bukunya. Gimana caranya, Mas Rex? Saya kalau ngisi jualan gak enak, nah ini nih kurang lebih infonya ya. Silakan boleh ya, bisa tuh ya teman-teman ya. Ini saya share juga ya, ya bukunya, pesan, ya sekarang bukunya sudah ada karena kemarin kita PO sudah di order sekitar 1.200 teman-teman di seluruh Indonesia. Nah sekarang bukunya sih sudah jadi cetakannya, jadi sudah dikirim semua sih sebetulnya. Jadi kalau ada yang tertarik untuk membeli silahkan gitu ya. Saya keluarin lagi ya, kayak jualan jadi. Oh nggak apa-apa, karena ini kan memang bagian dari misi tadi ya Mas Rex. Bagaimana bisa membangun ekosistem, kan kata kuncinya gitu kan, ekosistem yang kuat bagi bisnis kuliner. Ya, gitu ya. Sebenarnya kenapa saya tulis buku ini Mas, karena kebanyakan buku-buku di luar sana itu cerita tentang suksesan gitu. Nah, saya dan teman-teman coba tulis 50 kesalahan fatal. Artinya sebenarnya ada 50 ilmu yang harus juga dipelajarin untuk kita menghindari adanya kesalahan-kesalahan fatal yang
nanti mungkin aja kita perbuat dalam bisnis kuliner. Tapi kalau nggak mau tahu kesalahannya, nggak apa-apa, di trial aja juga gitu. Jadi ongkos trial itu yang mahal nanti sebenarnya gitu. Ya betul ya. Jadi ini adalah buku yang kalau teman-teman beli, ya ini akan membuat teman-teman semoga ya mampu menghindari kesalahan fatal tersebut ya, tidak mengulangi kesalahan yang sudah pernah. Ini Mas Rex lakukan sendiri berarti kesalahannya ya. Mas Rex alami. Ya, Kak. Ini mostly yang kita alamin, dan juga kebetulan Foodies kan sudah alumninya ribuan. Nah, jadi itu ada beberapa juga yang kita rangkum dari sana gitu. Mulai dari masalah teks, ada yang kena denda berapa miliar gitu-gitu. Nah, itu hal-hal itu yang kita bahas gitu. Yang biasanya itu agak hidden, jarang dibahas di buku-buku yang ada di umumnya seperti itu. Ya, oke. Nah, jadi penting buat kita ya, bukan hanya tahu success story, tapi juga tahu tadi failure story-nya begitu ya. Mantap. Ya, oke. Nah ini ada Bunda Redia nih bilang, Bunda Redia udah beli katanya, keren banget dan itu fakta dan nyata. Bahasanya juga enggak ribet dan enggak formil. Oke. Nice. Oke. Mas Rex, ada lagi tadi yang mau disampaikan? Tadi ada kelas Foodies itu apa itu? Oh enggak, kalau Foodies kita kebanyakan memang ada kelas-kelasnya, tapi itu nanti bisa dicek di di akun Instagramnya aja ya, seperti itu. Oke, baik. Foodies.id ya, masalah ya? Yes, ya. Gitu. Oke, baiklah. Oke, thank you Mas Rex. Nah ini kebetulan waktu untuk Mas Rex, alokasi waktunya sudah habis ya. Jadi kalaupun ada pertanyaan nanti akan kita kumpulkan di sesi akhir ya teman-teman ya. Oke, thank you. Thank you. Oke.